Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang sistem teknologi sonar. Sebelumnya, anggota kelompok kami, perkenalkan nama saya Azhar Gidi Pamungkas, lalu ada Alicia Ramadina, ada Alvito Faisal Rizky, Ahmad Rafi Arif Wijaya, dan Ricardo Pranata Mulya. Tahukah kalian, pernahkah kamu memikirkan seberapa dalamnya kah lautan itu? Nah, bagian laut paling dalam yang pernah diukur manusia itu sekitar 10,9 kilometer. Ibaratnya itu kayak Burj Khalifa dimasukkan ke dalam air, bangunan paling tinggi di dunia. Kedalaman laut itu mencapai 13 gedung Burj Khalifa yang ditumpuk vertikal. Lautan juga mencakup 2/3 dari permukaan planet kita. Lautan juga menyimpan banyak misteri loh, misalnya makhluk hidup yang belum pernah ditemukan sebelumnya, sumber daya alam dan mineral, atau bahkan benda buatan manusia yang jatuh ke lautan seperti kapal atau pesawat. Nah, untuk menyingkap semua misteri tadi, kita butuh sebuah gambaran tentang permukaan bawah air. Kita bisa membangun teknologi berdasarkan fenomena fisika. Semua itu memanfaatkan fenomena gelombang bunyi atau suara. Terus, ini pemanfaat teknologi sonar di Indonesia. Teknologi sonar diandalkan cari KRI Nanggala. Nah, sistem sonar bekerja untuk menangkap pergerakan di bawah laut dengan memanfaatkan gelombang akustik yang timbul dari benda di bawah air. Untuk kapal selam, suara yang ditimbulkan bisa dari baling-baling atau pergerakan kapal. Sistem sonar bekerja untuk menangkap pergerakan di bawah laut dengan memanfaatkan gelombang akustik yang timbul dari benda di bawah air. Untuk kapal selam, suara yang ditimbulkan bisa dari baling-baling atau pergerakan kapal. Nah, ini foto dari tim Basarnas ketika mencari KRI Nanggala. Terus ada juga nih sonar paling canggih namanya CHIRP. CHIRP itu apa sih? CHIRP itu adalah teknologi sonar paling canggih yang tersedia untuk digunakan memancing dan kapal-kapal konvensional. CHIRP sendiri itu merupakan singkatan dari Compressed High Intensity Radiated Pulse. Nah, perbedaan sonar standar sama sonar chip itu apa aja sih? Nah, sonar standar hanya mengirim satu frekuensi tunggal pada satu waktu karena umpan baliknya tersebut tidak dapat hanya berasal dari satu frekuensi tunggal ini. Nah, informasi yang diperoleh pun sangat terbatas, sehingga juga ikut membatasi tingkat kejelasan dan resolusi sonar standar. Terus, sonar chip itu tidak mengirim hanya satu frekuensi tunggal, melainkan chip justru mengirim sapun frekuensi secara terus-menerus dari rendah ke tinggi. Teknologi sonar chip kemudian menerjemahkan frekuensi tersebut satu persatu saat kembali. Karena frekuensi tersebut memberikan ragam informasi yang lebih luas, sonar chip mampu menghasilkan citra gambar yang lebih jelas dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, ini perbedaan pengaplikasiannya. Di sebelah kiri itu yang standar, sebelah kanan yang chirp. Yang chirp tuh bisa dilihat dia melontarkan frekuensi secara terus-menerus. Kalau ini yang sebelah kiri itu cuma frekuensi tunggal doang. Nah, berikut keuntungan dari chirp. Chirp memiliki kekuatan dan sensitivitas perprosesan yang diperlukan untuk menghasilkan resolusi, kejelasan, dan ketajaman gambar yang lebih baik daripada sistem sonar biasa. Nih, dapat dilihat dari gambar tersebut, resolusi target yang jauh lebih baik ini memungkinkan Anda melihat umpan ikan secara terpisah. Terus yang ini, sapuan bunyinya akan menghasilkan data yang lebih banyak, resolusi yang lebih tinggi, dan ketajaman gambar target yang lebih baik pada layar. Terus, setiap frekuensi memberikan reaksi berbeda terhadap kepadatan suatu struktur. Chip memiliki sensitivitas untuk memilah antara perbedaan-perbedaan halus sehingga dapat menghasilkan gambar benda-benda di bawah perahu Anda dengan lebih jelas. Nah, sebelumnya sonar itu apa sih? Sonar itu adalah singkatan dari Sound Navigation and Tracking. Adalah suatu teknik yang menggunakan penyebaran bunyi, biasanya di dalam air, untuk navigasi, berkomunikasi, atau mendeteksi kapal-kapal lainnya. Nah, ada dua macam sonar nih, pasif dan aktif. Sonar mungkin digunakan sebagai alat pengalokasian akustik. Pengalokasian ilmu suara atau akustik pada udara telah digunakan sebelum pengenalan tentang radar. Nah, sonar mungkin juga digunakan di udara untuk navigasi robot dan sonar udara untuk melihat ke atas. Terus digunakan untuk investigasi atmosfer. Istilah sonar juga digunakan sebagai yang digunakan untuk menghasilkan dan menerima bunyi. Frekuensi yang digunakan dalam sistem sonar rentang dari infrasonik ke ultrasonik. Studi tentang bunyi sonar di dalam air dikenal sebagai akustik dalam air atau hidroakustik.
Nah, cara kerja sistem sonar tuh gimana sih? Nah, prinsip kerja sistem sonar itu, sebuah kapal memancarkan sinar ke dalam air. Maka pantulan dari sinar tersebut akan menimbulkan efek gema dan akan dipantulkan kembali kepada sistem penerima atau receiver. Lalu dilakukan pengakulasi mengenai jarak objek dari lokasi kapal dan juga informasi lainnya seperti pemetaan bawah air. Cara kerja sonar adalah echo sounder, yaitu mengemisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Nah, gelombang suara ini akan merambat dalam air. Jika mengenai objek yaitu ikan, maka gelombang suara tersebut akan terpantul. Sinyal pantulan akan diterima oleh hidrofon dan ditampilkan oleh display yang menggambarkan karakteristik objek di bawah air. Maka, dengan adanya sonar, dapat menghasilkan citra dasar laut secara jelas dan memudahkan kita dalam menginterpretasikan kondisi dasar danau dan objek yang ada. Nah, hasil pencitraan sonar dapat disajikan dalam bentuk dua dimensi, bahkan menjadi representasi tiga dimensi, dengan cara menambahkan data kedalaman atau dengan cara algoritma menggunakan informasi intensitas gema yang terkandung dalam derajat kehitaman. Dengan model tiga dimensi, bertujuan untuk meningkatkan visualisasi bawah danau sehingga akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang objek bawah danau, topografi dasar laut, untuk pembuatan jalur pelayaran dan pemetaan bawah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah diterangkan oleh Gaida, yaitu tentang pemanfaatan sistem sonar. Menurut kamu, apa saja pemanfaatan sistem sonar ini bagi kehidupan manusia? Teknologi alam yang terdapat pada kelelawar dan lumba-lumba kini ditiru oleh manusia. Manusia memanfaatkan sistem sonar untuk berbagai keperluan, diantaranya pada dunia kedokteran. Sistem sonar diterapkan dalam teknologi ultrasonografi atau USG. Gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia, serta untuk mendeteksi kapal selam musuh dan mendeteksi kedalaman laut. Selain untuk pemeriksaan ibu hamil, menurut kamu, gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk apa saja? Bunyi ultrasonik digunakan dalam bidang kedokteran dengan menggunakan teknik pulsa gema. Teknik ini hampir sama dengan sonar. Pulsa bunyi dengan frekuensi tinggi diarahkan ke tubuh, dan pantulannya dari batas atau pertemuan antara organ-organ dan struktur lainnya dan luka dalam tubuh kemudian dideteksi. Dengan menggunakan teknik ini, tumor dan pertumbuhan abnormal lainnya atau gumpalan fluida dapat dilihat. Selanjutnya, menghitung jarak kedalaman dasar lautan. Bagaimana menghitung jarak kedalaman lautan? Tentu saja tidak harus mengukurnya dengan meteran. Gelombang ultrasonik digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut yang diperoleh dengan memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi itu mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Sekian. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem sonar dalam mengukur kedalaman dasar lautan. Perhitungan jarak kedalaman laut dapat dilakukan dengan menggunakan data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut. Bagaimana prinsip kerja sonar untuk mengukur kedalaman laut? Alat pada kapal yang disebut transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema dan akan dipantulkan kembali ke kapal dan ditangkap oleh alat detektor. Sistem penerima pada kapal akan melakukan perhitungan mengenai jarak objek dengan menggunakan rumus yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dengan cara tersebut, manusia tidak perlu bersusah payah dalam mengukur kedalaman dari laut tersebut. Lalu pembahasan tentang sonar dan sejarah perkembangannya.
Sonar atau Sound Navigation and Ranging adalah sistem perangkat untuk mendeteksi dan menentukan jarak benda yang ada di bawah laut. Kenapa ya sonar menggunakan gelombang suara ultrasonik? Padahal kan ada gelombang suara dengan rentang frekuensi yang lain. Nah, alasannya karena gelombang suara yang lain ini tidak bisa merambat jauh di dalam air. Sedangkan gelombang suara ultrasonik ini memiliki kemampuan unik untuk dapat merambat dalam jarak yang jauh. Lalu, mengapa kita tidak memakai gelombang cahaya? Sayangnya, gelombang cahaya di dalam air tidak mampu merambat terlalu jauh karena sifat medium air laut yang mendifraksi berkas gelombang cahaya. Sonar pertama kali dipakai untuk mendeteksi gunung es di bawah laut. Kemudian dipakai juga di bidang militer untuk mencari tahu keberadaan kapal selam musuh dan juga ranjau. Sampai sekarang, sonar masih sering dipakai, terutama untuk menemukan benda hilang di bawah laut dan untuk mengukur kedalaman laut. Teknologi sonar pun juga digunakan oleh nelayan modern. Berkat sonar, nelayan lebih mudah untuk menemukan letak kumpulan ikan, tahu kondisi obat, dan juga arus air laut. Lalu terdapat dua jenis sonar. Yang pertama ada jenis sonar aktif, yang kedua itu adalah pasif. Mari kita mulai bahas dari sonar pasif. Sonar pasif adalah sistem sonar yang dibuat pertama kali. Sistem sonar pasif lebih sederhana dari sistem sonar aktif karena dia tidak mengirim sinyal atau gelombang suara. Jadi cuma bisa mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima atau operator kapal dan hasilnya dapat dilihat dari layar monitor. Maka dari itu, sonar pasif cenderung tidak bisa mengukur jarak objek dan kedalaman laut, tapi bisa untuk menentukan arah objek dan terkadang dipakai untuk mendeteksi suara hewan laut. Contohnya adalah paus. Karena sistem sonar pasif yang sangat terbatas dan adanya pengaruh kemajuan teknologi juga, maka dibuatlah sistem sonar aktif. Contoh dari sistem sonar aktif ada multi-beam, sidecar sonar, triple S, split beam, Metis atau mine detection sonar sistem, dan lain-lain. Jadi pada awalnya kapal mengirim pemancar atau transmitter gelombang suara ke dalam air pakai alat bernama transducer sonar, di mana transducer sonar itu merupakan alat yang mengubah sinyal listrik jadi gelombang suara di dalam laut. Setelah itu gelombang suara merambat di air dan nanti akan mengenai objek sasaran kayak misalnya hewan, benda yang ada di bawah laut dan di dasar lautan. Ketika mengenai objek sasaran, pantulan suara itu akan menghasilkan efek gema atau echo. Maka sinyal pantulan itu langsung ditangkap oleh penerima atau detektor. Selanjutnya bisa langsung dianalisis di monitor untuk keperluan data kayak arah, cepat rambat gelombang, dan waktu. Semua data yang sudah didapat itu bisa dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Jadi dari gelombang suara dipancarkan sampai gelombang suara itu kembali. Kita bisa estimasikan jaraknya. Kalau kamu ingat cepat rambat bunyi, rumusnya sama dipakai di sini. Tapi karena jarak gelombang suara ultrasonik di laut itu bolak-balik, gelombang suara datang dan pantul, makanya harus dibagi dua. Berdasarkan diskusi kami menyimpulkan kesimpulan. Yang pertama itu, sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Yang kedua itu, sonar pertama kali digunakan pada abad ke-19 dan pada saat perang dunia sering dipakai sebagai alat bantu perang. Yang ketiga, terdapat dua prinsip sistem sonar, yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Sistem sonar aktif adalah sistem sonar yang sumber suaranya dibangkitkan oleh proyektor. Gelombang suara akan merambat melalui laut menuju target dan dikembalikan sebagai gema menuju sebuah hidrofon. Nah, alat ini akan mengubah suara menjadi listrik. Sistem sonar pasif berupa alat pendengaran sederhana yang bergantung pada target. Itu kesimpulan yang keempat. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir, yang kelima, sistem sonar memiliki banyak manfaat terlebih dalam bidang kelautan, seperti pengukuran kedalaman dasar laut, pengidentifikasian jenis-jenis sedimen dasar laut, dan pemetaan dasar laut
Dan masih banyak banget nih lainnya. Sekian hasil diskusi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.